Saya Dr. Insinyur Abdul Hafid SWot MSc telah selesai melakukan ujian sidang terbuka dengan judul disertasi kajian etnofarmakologi dan bioaktivitas tumbuhan obat liana berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Melalui tulisan ini kami berharap bahwa pengelolaan Taman Nasional Lorelindo dapat melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitar Taman Nasional Lorelindo, khususnya dalam pemanfaatan tumbuhan obat untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om sejahtera sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 10 November tahun 2021, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Sidang ujian terbuka promosi doktor pada program studi doktoral ilmu pertanian program pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Abdul Hafid dengan judul Kajian Etnofarmakologi dan Bioaktivitas Tumbuhan Obat Liana Berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Terima kasih MC sudah menyerahkan kepada saya untuk memimpin jalannya sidang promosi doktor atas nama Abdul Hafid. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi kesehatan untuk hadir di sini, baik tim penguji, keluarga terutama juga Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Berbahagia rasanya pada hari ini seorang Promovendus akan mempertahankan karya ilmiah akhirnya, disertasi yang berjudul Kajian Etnofarmakologi dan Bioaktivitas Tumbuhan Obat Liana Berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Pada hari ini tim penguji seperti biasa akan memberikan berbagai sanggahan dan pertanyaan kepada saudara, dan tentu kita berharap karena ini adalah ujian promosi doktor, ini adalah kesempatan terakhir saudara Abdul Hafid D231806 untuk memperlihatkan kapasitas akademiknya di depan tim penguji dan juga hadirin, karena hari ini adalah hari terakhir dalam proses pendidikan doktor di program pasca sarjana, khususnya di program doktoral ilmu pertanian. Ingin juga kami sampaikan bahwa pada hari ini hadir penguji eksternal dan secara lengkap tentu akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris sidang ujian promosi doktor tentang komposisi tim penguji yang hadir pada pagi menjelang siang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang ini kami buka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke sesi
tanya jawab atau sanggahan terhadap disertasi saudara, kami mohon Ketua Tim Promotor Ibu Profesor Insinyur Mirina Situpulu, MSc PhD IPN, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus. Saya persilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terutama keluarga yang turut menyaksikan, seluruh tim penguji dan juga para undangan yang kami hormati. Kami akan membacakan pertanggungjawaban akademik daripada Promovendus, yaitu Bapak Insinyur Abdul Hafid SQ MSc. Beliau dilahirkan di Tanete, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus 1978 sebagai anak pertama dari 4 bersaudara dari Bapak Ahmad Wahid dan Ibu Telong. Bapak Insinyur Abdul Wahid SQ MSc mempunyai seorang istri, yaitu Ibu Dr. Insinyur Julkaida SP MP IPM, dan 3 orang anak, yaitu Wawa, Aira, dan Akila. Promovendus menyelesaikan sarjana kehutanan pada program studi teknologi hasil hutan jurusan kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan magister pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2011. Promovendus juga menyelesaikan program profesi insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan memulai program Dr. S3 pada program studi Doktor Ilmu Pertanian pada Universitas Tadulako sejak tahun 2018. Bapak Insinyur Abdul Hafid SQ MSc melakukan kajian etnofarmakologi dan bioaktivitas tumbuhan obat liana berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo dan menemukan atau mengungkapkan pengetahuan tentang etnofarmakologi tumbuhan liana berkayu yang ada di sekitar Taman Nasional Lorelindo dan kandungan senyawa metabolik sekunder tumbuhan tersebut yang dimanfaatkan oleh suku Kaili di sekitar Taman Nasional. Serta Promovendus juga mengungkapkan aktivitas biologi ekstrak tumbuhan obat liana berkayu tersebut dan mengungkapkan ekstrak tumbuhan liana tersebut yang berpotensi dikembangkan sebagai obat anti kanker alami. Sebagai bukti kebaruan atau novelty daripada penelitian ini, Promovendus sudah mempublikasikan hasil-hasil penelitian ini pada 2 jurnal internasional bereputasi yang diindeks oleh Scopus Quarterly 3. Yang pertama yaitu artikel dengan judul Phytochemical Screening, GCMS Analysis, Toxicity and Antimicrobial Properties of Extract Outer Bark, Poikilospermum suaveolenens. Itu terbit pada International Journal of Research and Innovation in Applied Science yang terpublikasi pada September 2021. Satu lagi adalah judul artikel yaitu Ethnopharmacology and Antioxidant Activity Studies of Woody Liana Originalis, terbit pada jurnal yang sama yaitu International Journal of Research and Innovation in Applied Science pada 5 Oktober 2021. Demikian pertanggungjawaban akademik yang bisa kami sampaikan terhadap Promovendus Bapak Insinyur Abdul Hafid SQ MSc. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Insinyur Mirina Situpulu yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik setelah memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban akademik tersebut. Tim penguji menyatakan menerima. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa untuk keabsahan jalannya ujian promosi doktor
persilakan Bapak Profesor Alam Ansari. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5618.4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Abdul Hafid, stambuk E203-18006, program studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi Kajian Etnofarmakologi dan Bioaktivitas Tumbuhan Obat Liana Berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MS Ibu Asian Engineer selaku ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI Ibu Asian Engineer selaku sekretaris. 3. Dr. Insinyur Rosmaniar Gailea MSI selaku penguji eksternal. 4. Dr. Insinyur Golar S. Food MSI selaku penguji internal. 5. Dr. Insinyur Haja Warda MFSC selaku penguji anggota. 6. Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku penguji anggota. 7. Profesor Mary Napitupulu MSc PhD IPM penguji anggota. 8. M. Sulaiman Supair SSI MSI Apoteker PhD penguji anggota. 9. Dr. Abdul Rahim STP MP penguji anggota. Kedua dan seterusnya. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 5 November 2021. Direktur Profesor Dr. Alam Ansari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari yang sudah membacakan surat keputusan berkenaan dengan penyelenggaraan ujian promosi doktor pada siang hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Saudara Profesor Abdul Hafid untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam disertasinya. Kami berharap waktu bisa dimanfaatkan seefisien mungkin dan mungkin sebaiknya sedikit latar belakang, sedikit metodologi, hasil, dan kesimpulan. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MS Ibu Asian Engineering sebagai ketua sidang pada hari ini. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI Ibu Asian Engineering sebagai sekretaris ujian pada hari ini. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Rosman Niar Gailea MSI sebagai penguji eksternal. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Golar S.Food MSI CRP sebagai penguji internal. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Haja Warda MFSC sebagai penguji anggota. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai penguji. Yang terhormat dan
terpelajar Dr. Insinyur Abdul Rahim STP MP sebagai penguji, yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Mary Napitupulu MSc IPM sebagai promotor sekaligus sebagai penguji pada hari ini, yang terhormat dan terpelajar Apoteker Haji Muhammad Sulaiman Subair sebagai co-promotor sekaligus penguji pada hari ini, Bapak Ibu tamu undangan sidang terbuka yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya lah sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menempuh ujian sidang terbuka promosi doktor dengan judul disertasi kami adalah kajian etnofarmakologi dan bioaktivitas tumbuhan obat yang berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Sebagai pendahuluan atau latar belakang, kita ketahui bahwa Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang penting di Indonesia karena secara biogeografi terletak di kawasan Walase, di mana kita ketahui bahwa kawasan ini memiliki kekhasan atau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan tingkat endemis yang tinggi. Ini disebabkan karena merupakan peralihan atau percampuran ekologi tumbuhan dan hewan dari benua Asia dan benua Australia. Salah satu kawasan konservasi yang ada di Pulau Sulawesi dan diperkirakan banyak menyimpan tumbuhan obat endemik adalah kawasan Taman Nasional Lorelindo, di mana secara administrasi Taman Nasional Lorelindo ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi dan Poso. Sama dengan kawasan konservasi yang ada di Indonesia lainnya, bahwa di sekitar Taman Nasional Lorelindo terdapat masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan secara lestari dan memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan tumbuhan obat yang dikenal dengan etnofarmakologi. Pengetahuan etnofarmakologi di sekitar Taman Nasional ini perlu dilakukan penelitian atau pencatatan, karena dengan hilangnya pengetahuan etnofarmakologi ini nanti akan diikuti dengan hilangnya plasmodium yang ada di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Salah satu tumbuhan obat yang terdapat di sekitar Taman Nasional Lorelindo dan merupakan penciri khas dari hutan hujan tropis, yaitu adalah liana berkayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 35 jenis tumbuhan obat liana berkayu yang ada di dataran rendah Taman Nasional Lorelindo, dan sebagian dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Akan tetapi kajian tentang etnofarmakologi dan bioaktivitasnya belum pernah dilaporkan, maka kami melakukan penelitian tentang hal tersebut. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengungkap dan menganalisis pengetahuan etnofarmakologi suku Keri di sekitar Taman Nasional Lorelindo dalam memanfaatkan tumbuhan obat yang berkayu. Yang kedua, untuk mengungkap senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan obat yang berkayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya suku Keri di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Yang ketiga adalah untuk mengungkap aktivitas biologi tumbuhan obat yang berkayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Keri di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Manfaat penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini nanti menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program pengelolaan kawasan Taman Nasional Lorelindo yang melibatkan masyarakat lokal khususnya suku Keri di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Yang kedua, merupakan upaya langsung dalam melestarikan pengetahuan etnofarmakologi suku Keri di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Yang ketiga, diperoleh informasi tentang potensi jenis tumbuhan obat yang berkayu yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan yang keempat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah atau manfaat kawasan Taman Nasional Lorelindo yang ada di Pulau Sulawesi, sehingga Balai Besar Taman Nasional Lorelindo mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk melestarikan hutan dan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Novelty ini tadi sudah dibacakan promotor kami lanjut ke materi dan metode penelitian. Penelitian kami bagi dua. Yang pertama adalah tentang kajian etnofarmakologi tumbuhan obat yang berkayu di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Ini kami menemukan metode yang pertama melakukan analisis atau studi pustaka. Yang kedua menetapkan lokasi penelitian berdasarkan
studi pustaka kami melakukan penelitian di 4 desa di sekitar Taman Nasional Lorelindo, yaitu 2 di sebelah utara dan 2 di sebelah selatan. Yang ketiga adalah melakukan interview atau wawancara, di mana kami melakukan pemilihan responden menggunakan teknik purposik sampling dan snowball. Yang ketiga kami melakukan identifikasi sampel yang kami kirim ke pusat penelitian biologi di LIPI Bogor. Penelitian kedua adalah bioaktivitas tumbuhan obat yang berkayu. Ini sama dengan penelitian-penelitian lainnya. Kami melakukan pembuatan sinkresia, pembuatan ekstrak, dan melakukan analisis fitokimia. Yang keempat, kami juga melakukan analisis antioksidan menggunakan metode DBPH. Yang kelima, kami melakukan analisis toksisitas dengan metode BSLP. Dan yang keenam, kami melakukan uji antimikroba terhadap 3 mikroba. Yang pertama kami menguji pada bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus, dan yang kami juga menguji pada bakteri negatif, yaitu menggunakan Escherichia coli, dan kami juga menguji pada jamur, yaitu Candida albicans. Selanjutnya pada hasil penelitian uji toksisitas dan antimikroba ekstrak yang memiliki aktivitas yang bagus, kami melakukan analisis GCMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama ada 4 jenis tumbuhan obat yang berkayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat suku Kedi di sekitar Taman Nasional Lorelindo. Yang pertama adalah bajaka atau Phogospermum suavenes. Yang kedua adalah akar kuning. Yang ketiga adalah bakan kuning, dan yang keempat adalah Bankena atau Maclora cosinsinensis. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap responden yang kami pilih, didapatkan bahwa masyarakat suku Kedi khususnya yang berada di sekitar Taman Nasional Lorelindo memanfaatkan batang atau kayu, dalam hal ini adalah silemnya, kulit dan air yang keluar dari batang bajaka sebagai obat. Begitu juga pada kelapa ini digunakan batang dan kulitnya. Bahkan kuning juga seperti itu, batang dan kulitnya, dan begitu juga pada tumbuhan Bankena, bahkan dan kulitnya juga dimanfaatkan sebagai obat. Cara pengolahannya hampir sama, semua dipotong-potong baru direbus, kemudian air hasil rebusannya diminum untuk digunakan sebagai pengobatan. Selanjutnya kami berdasarkan penelitian yang pertama, kami melakukan analisis fitokimia terhadap tumbuhan obat yang berkayu. Kami menguji 9 ekstrak. Berdasarkan hasil fitokimia didapatkan bahwa seluruh ekstrak positif mengandung alkaloid, 3 tumbuhan mengandung flavonoid, 3 tumbuhan mengandung tannin, dan 1 tumbuhan mengandung saponin dan steroid. Setelah dilakukan analisis fitokimia, kami melakukan analisis aktivitas antioksidan. Berdasarkan analisis antioksidan didapatkan bahwa hanya 1 ekstrak, yaitu kulit dari akar kuning, yang terdeteksi atau memiliki antioksidan yang kuat. Selanjutnya kami melakukan analisis toksisitas. Berdasarkan analisis toksisitas kami dapatkan bahwa ada 1 ekstrak yang memiliki ekstrak yang sangat toksik, yaitu kulit dari Maclora cosinsinensis. Yang lainnya termasuk dalam kategori toksik dan toksik rendah. Selanjutnya kami melakukan analisis antimikroba. Berdasarkan analisis antimikroba kami dapatkan bahwa ekstrak dari kulit luar atau periderm dari tumbuhan bajaka didapatkan untuk aktivitas antimikroba untuk jenis bakteri E. coli. Kita dapatkan pada ekstrak yang 100%, itu termasuk kategori sangat kuat. Untuk yang konsentrasi lainnya termasuk dalam kategori kuat. Begitu juga dengan untuk mikroba jamur Candida albicans didapatkan bahwa pada ekstrak 100% itu didapatkan aktivitas yang sangat kuat, tapi pada untuk kulit didapatkan bahwa pada konsentrasi 75 sampai 100% didapatkan aktivitas yang sangat kuat. Selanjutnya kami menguji juga 2 tumbuhan yang lainnya, yaitu Ambrosia flava dan Victoria tintoria. Didapatkan hasil bahwa aktivitas terhadap bakteri E. coli termasuk kategori kuat untuk semua konsentrasi kami ujikan. Untuk bakteri Staphylococcus aureus didapatkan hanya 1 yang termasuk kategori sangat kuat, yang lainnya termasuk kategori kuat. Begitu juga untuk bakteri, untuk jamur Candida albicans hanya
ekstrak yang memiliki konsentrasi 100% yang termasuk dalam kategori sangat kuat, yang lainnya termasuk dalam kategori kuat. Pengujian selanjutnya adalah untuk tumbuhan obat Macrorhiza sinensis. Di sini sangat menarik. Kenapa? Karena pada pengujian daya hambat terhadap bakteri E. coli di sini menunjukkan bahwa ekstrak yang memiliki konsentrasi 25% itu memiliki daya hambat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kontrol positif yang kami gunakan. Begitu juga dengan bakteri Staphylococcus aureus. Di sini dilihat bahwa konsentrasi ekstrak 25% memiliki daya hambat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kontrol positif yang kami gunakan. Kesimpulan dari penelitian kami yang pertama adalah tumbuhan obat yang berkayu yang dimanfaatkan Subokedi sebagai obat di sekitar Taman Nasional Lorenidu ada 4 jenis tumbuhan. Yang kedua, masyarakat Subokedi sekitar Taman Nasional Lorenidu menggunakan kulit atau belum dan kayu atau silem yang berkayu sebagai obat untuk berbagai penyakit kronik seperti kanker payudara, tumor payudara, penyakit kuning, malaria, dan penyakit gatal-gatal. Yang ketiga, tumbuhan obat yang berkayu positif mengandung alkaloid, 3 tumbuhan obat mengandung flavonoid dan tanin, dan hanya 1 jenis yang mengandung saponin dan steroid. Yang keempat, ekstrak silem Anglesia flavum memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Semua ekstrak tumbuhan obat yang berkayu yang kami uji memiliki aktivitas antimikroba yang kuat terhadap bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, dan jamur Candida albicans. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. T23/18/006 yang mengambil judul disertasi kajian etnofarmakologi dan bioaktivitas tumbuhan obat yang berkayu di sekitar Taman Nasional Lorenidu. Sekarang kami mempersiapkan alat tulis menulis karena kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tim penguji siap memberikan berbagai pertanyaan, mungkin juga dilanjutkan dengan sanggahan dari jawaban saudara Profesor. Sudah siap untuk diuji? Baik. Kesempatan pertama saya persilakan penguji eksternal atau penguji tamu, Ibu Dr. Insinyur Rosmaniar Gailia, MSI. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Saya persilakan Ibu Dr. Rosmaniar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SE MS Ibu ASEAN Engineering. Sebagai Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSI Ibu ASEAN Engineering, dan saya hormati Bapak Ibu tim penguji lainnya. Alhamdulillah pada hari ini dengan berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menghadiri ujian terbuka Promovendus Abdul Hafid. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Sekretaris yang telah mempercayakan kepada saya memberikan kesempatan untuk dapat sebagai penguji eksternal dalam ujian terbuka dari Pak Abdul Hafid. Ya, saya langsung saya ingin menyampaikan bahwa studi etnofarmakologi itu banyak istilah untuk studi etno ini. Ada istilah untuk etnomedisinal, etnofarmakologi, dan berbagai lagi istilah lainnya. Kemudian untuk di Taman Nasional Lorenidu ini begitu banyak penelitian, termasuk penelitian tumbuhan obat ini mulai dari S1, S2, S3. Kalau kita lihat mungkin dia sudah ratusan penelitian-penelitian tentang etnofarmakologi
alhamdulillah Prof. Hendrus hari ini bisa menemukan satu penelitian yang lebih spesifik, karena selama ini yang saya perhatikan dari beberapa penelitian itu kebanyakan mengungkapkan itu secara keseluruhan. Jadi habitus yang dilihat adalah habitus dari tumbuhan obat tersebut, mulai dari daun, pohon, perdu, semak, dan liana. Liana berkayu ini termasuk salah satu yang sangat sedikit persentasenya. Yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu adalah daun, kemudian menyusul yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi satu masukan, saya pikir semua ya, untuk liana berkayu, walaupun kita melihat masyarakat memang sudah memanfaatkan ini dari secara turun-temurun. Oke ya, saya melihat dari tempat atau lokasi. Kira-kira alasan kuat apa yang Prof. Hendrus memilih tempat ini? Jadi ada 3 kecamatan, 4 desa ya, dalam satu kabupaten. Kabupaten Poso kan tidak dilihat karena bukan etnis Kaili. Ya, saya memakai data etnis Kaili karena Kaili ini agak spesifik. Ada subetnis yang banyak di sekitar Taman Nasional Lorelindo itu. Ada etnis, subetnis, mulai dari Ija, Ado, kemudian banyak lainnya, ada Ledo, demikian. Namun di dalam kajian dari Prof. Hendrus itu tidak terlihat etnis-etnis kayak ini. Ini sangat penting juga untuk kita ketahui karena dalam skop etnofarmakologi. Jadi budaya di situ masyarakat, kebiasaan bahasa termasuk budaya, kebiasaan mereka, adat istiadat itu yang belum terungkap, mungkin sudah tahu ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya ada peta tersendiri dari masyarakat adat di sekitar Taman Nasional Lorelindo ini. Ya, seperti di Pakuli itu ada kayak di, kalau tidak salah itu kayak di Ado, kayak di Ija, kan. Di desa Namo itu kayak di Moma yang bagian Bulawi itu mayoritas kayak gitu. Ya itu berimbas pada nama-nama dari nama-nama yang ditemukan, nama-nama tumbuhan obat liana berkayu yang ditemukan oleh Prof. Hendrus. Ada 4 dari 4 desa itu yang tidak kelihatan dari mana saja. Nah, itu harus jelas karena dokumentasi ini tujuan dari Prof. Hendrus juga melakukan dokumentasi ini penting karena sebagai dokumentasi kita harus jelas. Apalagi kalau kita lihat etnis Kaili, suku Kaili itu sangat beragam. Nah, itu mungkin beda dengan kalau kita lihat di Sulawesi Selatan, sangat jelas. Ada 4 suku. Itu berimbas kepada nama-nama dari tumbuhan obat tersebut. Contohnya akar kuning, ini mungkin bahasa Indonesia ya, yang di lapangan kita sudah masyarakat menggunakan juga ini akar kuning. Tetapi kayak di Pakuli dan Bobo itu masyarakat masih memakai nama Palangguni. Nah, ini tidak terlihat di sini. Jadi untuk mungkin saran saya ke depan untuk lebih ininya etnofarmakologi dari penelitian ini, itu diperlihatkan dari desa-desa tersebut nama lokal, karena nama lokal itu imbasnya ke nama nama latinnya. Kemudian kita lihat ini bajaka, seperti bajaka ini mungkin dia terkenal dari sana ya, dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Nah, ini kita tidak tahu apakah dia berada pada di desa mana. Ini apakah dia di desa Pakuli, desa Karunia, atau di desa lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan itu. Akar kuning, kemudian kayak batang kuning. Tapi kita tidak tahu ini dari mana, dari desa mana. Sehingga itu jelas harus ada harus ada jelas ada bahasa daerahnya, dari daerah mana, karena terkait dengan etnis, subetnis Kaili itu berbeda-beda. Kita masuk ke Lindu saja dengan
di mana masyarakat adat itu berada dan mayoritas etnisnya itu di situ apa. Ya, jadi kembali tadi ke pertanyaan saya, alasan kuat apa yang menyebabkan di 3 desa, di 3 kecamatan dan di 4 desa ini diambil, dijadikan sebagai lokasi penelitian. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang tidak terlihat juga sampel responden. Provendus mengambil purposive sampling ya, dan snowball sampling. Saya tidak melihat berapa jumlah untuk snowball sampling, dan untuk purposive sampling itu digunakan pada saat apa? Pada saat pengambilan apa? Dan untuk snowball sampling untuk apa? Untuk responden yang mana? Karena ini ada 2 responden, purposive dan snowball sampling. Tentu masing-masing tentu dengan peruntukannya. Itu yang tentu saya ada satu lagi mungkin. Mudah-mudahan ini masih ya, karena ini termasuk kajian etno dan pengujian ke bioaktivitas, ke uji pendahuluan. Jadi kalau kita lihat ekstrak jana berkayu yang berpotensi dikembangkan sebagai obat anti kanker alami, ada uji pendahuluan 3 yang dilakukan, yaitu antioksidan, kemudian toksisitas, dan uji ada satu apa tadi itu. Ya. Apakah liana dari mana ada beberapa liana berkayu ini yang dari uji itu dari mana kita bisa ketahui bahwa liana berkayu ini yang berpotensi sebagai obat anti kanker? Ya, saya pikir demikian ya. Kemudian yang dari DMSI. Untuk pertanyaan ada 3 pertanyaan untuk kami. Yang pertama adalah alasan kami memilih dari 4 desa ini. Yang pertama mungkin kami dari metode yang kami gunakan tadi, kami melakukan studi pendahuluan. Jadi berdasarkan studi pendahuluan kami, karena awalnya kami ingin mengambil tumbuhan obat secara umum, tapi kami spesifikkan untuk liana berkayu karena saran dari tim promotor bahwa kami berasal dari Fakultas Kehutanan, jadi kami mengambil yang dari hutan dan yang berkayunya. Setelah kami melakukan studi pendahuluan, kami dapatkan bahwa desa itu ada informasi dari masyarakat bahwa memanfaatkan tumbuhan liana berkayu. Jadi ada desa yang lain kami pertama survei itu tidak memanfaatkan tumbuhan ini sebagai obat yang khususnya liana berkayu. Tapi mungkin tumbuhan-tumbuhan lain, hampir semua desa di sekitar Taman Nasional Lorelindo kita ketahui bahwa hampir semua desa yang berbatasan, bahkan yang mungkin masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo itu masyarakatnya memanfaatkan tumbuhan yang berasal dari Taman Nasional Lorelindo, tapi khusus untuk yang tumbuhan obat yang liana berkayu ini yang kami dapatkan 4 desa ini berdasarkan studi pustaka. Yang kedua tentang penggunaan teknik purposive sampling dan snowball. Untuk purposive sampling ini kami menggunakannya untuk mendapatkan informan kunci atau sampel yang pertama akan kami wawancara. Jadi berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya pertimbangan bahwa masyarakat ini memanfaatkan tumbuhan obat, jadi kami mewawancara seperti Sando yang di Papua kami wawancara Pak Sahla. Setelah itu dari informasi yang kami dapatkan dari sampel pertama atau informan kunci, nanti kami akan bertanya lagi kira-kira di desa ini siapa kira-kira masyarakat khususnya yang masuk dalam suku kiri yang memanfaatkan tumbuhan obat khususnya yang liana berkayu. Karena kalau kami mengambil sampel semua tumbuhan obat, mungkin semua penduduk desa akan kami wawancara kalau menggunakan snowball tadi, karena sistemnya yang snowball ini kami akan menghentikan wawancara kami apabila informasi yang kami dapatkan pada informan terakhir itu sudah jenuh atau sudah sama dengan informasi-informasi dari responden yang kami wawancara sebelumnya. Karena penelitian kami spesifik sekali untuk tumbuhan obat yang berkayu, maka ada beberapa desa yang kami hanya wawancara itu hanya 5 orang saja. Jadi setelah informasi pertama, 2, 3, 4 itu informasi yang kami dapatkan tidak ada lagi informasi baru. Tapi kami tetap melakukan sampai 10, tapi tetap kami dapatkan sama. Bahkan untuk tumbuhan obat yang
Bangkena tadi Macrorhabus sinensis, itu kami cuma dapatkan satu desa yang mengetahui bahwa ternyata tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat, dan ternyata hasil pengujian kami, hasil uji toksisitasnya itu sangat toksik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebagai obat anti kanker, dan mudah-mudahan penelitian lanjutan kami nanti akan menguji ke sel kanker. Pertanyaan yang ketiga tentang kriteria yang bisa kita ambil atau kita jadikan patokan untuk dijadikan sebagai obat anti kanker. Yang pertama, mungkin kami akan lihat dari hasil uji toksisitasnya. Karena hasil uji toksisitas ini kami menggunakan metode BSD, jadi larva udang Artemia salina ini memiliki kemiripan dengan sel kanker. Jadi apabila suatu senyawa atau ekstrak bisa membunuh sel udang ini, maka diprediksi bisa dijadikan sebagai obat anti kanker. Begitu juga dengan antimikroba, kami menguji 3 tadi, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif dan ada jamur. Tapi berdasarkan pustaka yang ada, bahwa yang memiliki hubungan yang terdekat adalah yang memiliki sifat anti jamur yang kuat. Jadi kalau misalnya suatu ekstrak yang memiliki sifat anti jamur yang kuat, kemungkinan besar ya, jadi kemungkinan besar itu juga memiliki sifat anti kanker. Makanya kami katakan bahwa ini adalah studi pendahuluan untuk menguji ke selanjutnya, yaitu sel anti kanker. Saya kira terima kasih. Desa kami wawancara 10, tapi ternyata yang kalau kita klasifikasi hanya 5 sampel sebenarnya sudah mewakili seluruh pertanyaan yang kami ingin dapatkan. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Rosmadiar Gaidea MSI atas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang diajukan kepada Saudara Profendus. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Golar Esud MSI. Waktunya 2,5 menit. Mohon izin saya menyapa tamu kita hari ini, Pak Kadis Kehutanan, Pak Dr. Insinyur Nahadi MM Ibu, Pak Kepala Balai Besar Taman Nasional, Pak Insinyur Yusman MM, Pak Rekan, izin. Pak Hafid, selamat sudah sampai ke fase ini. Saya kira hal terpenting bahwa Bapak sudah mampu mempertahankan disertasinya sebenarnya tidak tutup. Ini sebenarnya tinggal promosi saja kalau menurut saya. Ada 7 pertanyaan, tapi 5 sudah ditanyakan di ujian tertutup lalu. Tinggal 2. Pak Habib, kita tahu bahwa sebuah disertasi dokter kan tidak hanya dituntut menghasilkan implikasi teoritis. Saya kira kalau implikasi teoritis sudah sangat baik sekali dideskripsikan dengan 209 literatur update yang dituliskan. Itu merupakan jaminan bahwa memang karya tulis yang dibuat Pak Hafid ini sangat luar biasa sekali, dan kajiannya pun secara keilmuan di bidang kehutanan sangat bermanfaat, karena terus terang kajian-kajian terkait dengan keanekaragaman hayati ini kan masih cukup bangga seperti yang disampaikan oleh penguji utama tadi. Jadi saya mengapresiasi. Pertanyaan saya Pak Hafid terkait dengan implikasi kebijakan. Kita tahu bahwa kebijakan global terkait dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan itu yang ada 17 kriteria. Di kriteria 15 itu dengan secara tegas dikatakan bahwa dunia mendorong untuk pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman hayati. Nah, terkait dengan temuan Bapak hari ini yang merupakan bentuk dari implikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di hutan kita, nah apa implikasi kebijakan yang bisa dihasilkan dari penelitian Bapak dalam mendukung kebijakan global ini, SDGs, yang pertama. Terus yang kedua sifatnya klarifikasi saja Pak. Di halaman 121 itu implikasi kebijakan mengatakan bahwa pengelola kawasan Taman Nasional Lorindo hendaknya dapat memberikan akses bagi masyarakat di sekitar kawasan, khususnya masyarakat adat, untuk melakukan pemanenan ramah lingkungan terkait dengan keanekaragaman hayati ini. Bagaimana implikasi kebijakan terkait dengan usulan Bapak itu
itu dengan kebijakan pengelolaan hutan yang ada sekarang ini, Pak. Khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja yang memang memberikan penegasan yang lebih clear terkait dengan pemanfaatan yang beresiko terhadap potensi-potensi kerusakan khususnya di kawasan konservasi. Saya kira itu saja, terima kasih. Ini kami berharap bahwa nantinya dilanjutkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya bahwa kami akan mengungkapkan bahwa di Taman Nasional Lorilindu ada potensi pengembangan tumbuhan obat yang tentunya apabila dikonversi dengan nilai ekonomi pasti nilainya akan di atas triliun atau sampai mungkin ratusan triliun. Dan kami berharap nanti bahwa hasil penelitian ini merupakan dukungan moral kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Balai Besar Taman Nasional Lorilindu. Hari ini Pak Yusman, Kepala Besar Taman Nasional Lorilindu hadir dalam mempertahankan kawasan Taman Nasional Lorilindu sebagai kawasan konservasi, di mana kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak tekanan terhadap hutan kita akan dikonversi ke penggunaan lainnya. Yang kedua adalah dalam hal pemanfaatan tumbuhan obat yang berkayu ini, kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang kemudian diturunkan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2021 itu memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan melalui kemitraan konservasi. Di dalam Taman Nasional Lorilindu, saya kira Pak Kepala Balai hadir bahwa ada sekitar mungkin 11,2% wilayahnya merupakan zona tradisional, di mana dalam pengelolaan zona tradisional ini memberikan ruang bagi masyarakat tradisional untuk melakukan budidaya tradisional dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, khususnya mungkin karena saya penelitian tentang tumbuhan obat, mungkin nanti kami akan rekomendasikan bahwa ada kerjasama antara masyarakat lokal dengan Balai Taman Nasional Lorilindu di zona tradisional untuk memanfaatkan tumbuhan obat, khususnya tumbuhan obat yang berkayu di zona tradisional yang ada di kawasan Taman Nasional Lorilindu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Insinyur Haja Wardah MFSC, waktu yang juga 2,5 menit. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SPMP selaku pimpinan sidang dalam ujian terbuka promosi ini, dan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ansari SP, dan yang terhormat kepada tim promotor Profesor Dr. Insinyur Melvina Itupulu dan Pak Dr. Muhammad Sulaiman Subair, dan kepada tim penguji eksternal, penguji internal, dan penguji anggota lainnya, dan juga yang terhormat kepada para undangan yang telah hadir dalam sidang komisi promosi doktor, saudara kami Prof. Endus Abdul Hafid. Saya ingin pada kira-kira strategi konservasi tumbuhan obat yang ada di area Taman Nasional Lorilindu. Di dalam baik di dalam latar belakang telah diuraikan kondisi di Taman Nasional, lalu kemudian di pembahasan juga demikian, karena semua jenis-jenis tanam tumbuhan obat liana berkayu yang merupakan objek penelitian ini adalah berada di dalam Taman Nasional. Nah, tentunya kan dalam Taman Nasional itu dalam pengelolaannya kan tidak diperkenankan untuk mengambil bahan-bahan lah yang ada dalam untuk dibawa keluar, karena itu wilayah konservasi. Nah, terus kira-kira bagaimana menurut saudara Romo Vendus sedangkan mengantisipasi hal ini
kedepannya nantinya akan kira-kira lebih aktif masyarakat untuk mengambilnya, bukan sekedar mengobati, tapi bisa jadi untuk dijual, untuk berarti ke arah yang lebih banyak lagi eksploitasi dari taman nasional. Nanti akan bertentangan dengan upaya konservasi. Dan salah satu upayanya di sini ada dikatakan di halaman 119 bahwa perlu melakukan kegiatan budidaya, ya, terutama salah satu jenis-jenis yang sudah mulai berkurang di daerah sekitar buffer zone, ya, pada daerah itu. Nah, apakah Bapak sudah pernah menemukan atau mendapatkan informasi bagaimana kira-kira teknik budidaya yang bisa dilakukan dalam hal ini? Silakan. Ina, jadi saya kira kalau ini dikembangkan sebagai untuk budidaya, kita akan mendapatkan dua tujuan yang sekaligus. Kenapa? Karena sebelum kita menanam tumbuhan ini, kita harus menanam dulu tuh pohonnya. Jadi yang ini yang selalu digencarkan oleh pemerintah melalui kegiatan menanam 1 miliar. Jadi dengan adanya mungkin nanti di sekitar Taman Nasional Lorindo, saya kira Balai Besar Taman Nasional Lorindo sudah banyak berbuat untuk masyarakat. Saya dengar LPKD, Lembaga Pengelola Konservasi Desa, ini mungkin kita nanti libatkan. Dan di sekitar Taman Nasional Lorindo juga kita beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah penyangganya itu banyak agroforestry kompleks. Dan ini saya kira berdasarkan literatur dan berdasarkan pengamatan kami bahwa tumbuhan obat yang dapat kayu ini dia lebih cenderung banyak tumbuh di daerah-daerah yang termasuk hutan sekunder. Dan apabila kita bandingkan dengan struktur vegetasi yang agroforestry kompleks yang ada di sekitar Taman Nasional Lorindo, khususnya di Kecamatan Baloro tempat kami melakukan beberapa penelitian, itu hampir mirip dengan habitat dari Diana berkayu yang ada di sekitar atau yang ada di dalam maupun di sekitar Taman Nasional Lorindo. Jadi mungkin untuk awalnya kami akan merekomendasikan bahwa ini perlu dikembangkan di daerah desa penyangga, khususnya yang termasuk dalam agroforestry kompleks. Dan berdasarkan pengalaman kami di lapangan bahwa khusus untuk tanaman akar kuning itu sudah beberapa masyarakat melakukan budidaya atau dia menjaga, karena selain dimanfaatkan sebagai obat, tumbuhan ini juga dimanfaatkan sebagai katalis atau campuran pada saat pembuatan gula aren. Jadi saya kira kearifan lokal ini nanti perlu kita adopsi lagi untuk mengembangkan pengembangan yang berkayu jenis lainnya seperti yang Bajaka Boreolispermus suecones atau yang Maclora bosensinensis. Yang Maclora bosensinensis ini khususnya yang sangat kurang yang kami jumpai di sekitar daerah yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lorindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Rashid SD MS IPU Asian Engineering selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alansari MSc IPU Asian Engineering selaku sekretaris sidang. Yang saya hormati Profesor Dr. Profesor Mary Nafitul SCP IPM dan Profesor Pak Dr. dan seluruh Jibaya dan Agensi Pendidikan dan ISD selaku promotor dan co-promotor, dan kepada tim penguji dari eksternal maupun internal serta Bapak Ibu hadirin sekalian, serta spesial kepada Formopedos Bapak Insinyur Habib. Saya sangat mengapresiasi penelitian Bapak Habib ini, ya, bagus sekali karena sudah sampai ke uji klinis. Saya sangat tertarik sekali. Kalau saya melihat betapa besar manfaat yang telah dihasilkan dari hasil penelitian ini, tentunya kita harus mempunyai langkah-langkah pengembangan selanjutnya, ya. Karena kalau saya lihat ini masih dalam skala konservasi.
Untuk itu saya mungkin bisa dijelaskan bagaimana gap atau good agriculture practice dalam pengelolaan tanaman liana ini agar kedepannya bisa berkembang secara luas dan bisa dimanfaatkan dan tidak hanya untuk khusus Sulawesi Tengah tapi bisa dikembangkan sampai keluar, sehingga potensi untuk Lurel Lindung ini bisa secara nyata bisa kita melihat. Terima kasih. Atas pertanyaan dari yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Andi Rasmini MP. Mungkin jawaban kami hampir mirip-mirip dengan dua pertanyaan dari pengujian tadi, bahwa dalam praktek budidaya tanaman ini berdasarkan pustaka dan pengalaman yang kami dapatkan, secara khusus untuk melakukan budidaya ini belum digalakkan. Tetapi yang kami dapatkan bahwa masyarakat memelihara di kebunnya yang sudah tumbuh. Tapi karena besarnya manfaat dari tanaman ini, perlu kita pikirkan bagaimana mengembangkan supaya di dalam kawasan Taman Nasional Lorindo tidak terganggu ekosistemnya karena pengambilan tanaman ini. Jadi sama seperti jawaban kami tadi, bahwa untuk mengembangkan tanaman ini khususnya di kawasan Panjanga di sekitar Taman Nasional Lorindo ini saya kira tidak sulit. Kenapa? Karena vegetasi atau tempat tumbuhnya sudah disiapkan oleh masyarakat melalui kegiatan agroforestry kompleks tadi. Jadi agroforestry kompleks ini merupakan habitat yang hampir mirip, jadi kami tidak bisa pastikan mirip karena kami tidak melakukan kajian secara mendalam, dengan habitat liana berkayu yang ada di Taman Nasional Lorindo pada saat kami melakukan pengambilan sampel. Berdasarkan intensitas cahayanya juga sama, karena sebagai informasi bahwa tumbuhan obat liana berkayu ini lebih banyak kita temukan di hutan-hutan sekunder yang sudah terbuka. Untuk hutan primer ini kami menemukan, tapi jumlahnya tidak sama dengan yang ada di hutan sekunder. Jadi kami sarankan nanti kalau misalnya ada program mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Lorindo, ini kita perlu kembangkan tumbuhan obat yang ada berkayu ini. Kenapa? Karena kalau kita kembangkan tumbuhan obat yang ada berkayu ini, otomatis kita akan memelihara pohon inangnya atau agroforestry kompleksnya tidak akan terganggu. Tidak sama dengan tanaman-tanaman pertanian yang lainnya mungkin yang membutuhkan cahaya, maka kita harus melakukan pemangkasan atau kita melakukan penjerangan sehingga fungsi ekologinya akan terganggu. Tapi kalau khusus tanaman obat yang ada berkayu ini, karena tumbuhannya yang akan merambat naik ke atas pohon untuk mencari cahaya, jadi tidak perlu kita melakukan penjerangan atau pemangkasan terhadap tanaman yang ada di agroforestry kompleks tadi. Sekira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmini MP yang sudah ikut mengambil bagian dalam ujian promosi hari ini. Sebelum ke tim promotor, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Alaman Sari, MSc, Ibu ASEAN Engineering untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan Prof. Waktunya 2 sidang. Langsung saja pada Prof. Fedus, di kesimpulan dinyatakan di situ bahwa liana berkayu ini punya potensi sebagai antimikroba dan untuk kanker ya. Nah, pertanyaan saya, adakah latar belakang Prof. Fedus mengapa sampai menyimpulkan juga kemudian diteliti ini berpotensi untuk pengobatan kanker? Nah, sementara di dalam risetnya itu kan tidak dilakukan terhadap sel kanker itu sendiri. Terima kasih, silakan. Kami memang tidak melakukan uji terhadap sel kanker, tapi uji yang kami lakukan ini semua merupakan uji pendahuluan terhadap sel kanker. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa untuk melakukan uji kanker terhadap tanaman itu kan membutuhkan biaya besar. Jadi kalau kita langsung melakukan uji anti kanker terhadap tumbuhan obat itu membutuhkan biaya. Makanya dilakukan uji pendahuluan untuk melakukan screening atau
memperkirakan kira-kira ini yang berpotensi. Berdasarkan hasil penelitian kami bahwa ada tumbuhan yang memiliki sifat toksisitas yang sangat toksik. Jadi berdasarkan teori yang ada bahwa tumbuhan yang memiliki sifat toksik dan sangat toksik itu secara teori dia akan memiliki sifat anti kanker. Begitu juga dengan sifat uji antimikroba tadi bahwa berdasarkan hasil antimikroba ekstrak yang memiliki sifat antimikroba khususnya sel jamur, karena berdasarkan teori yang ada sel jamur Candida albicans ini hampir sama atau memiliki kemiripan dengan sel kanker, khususnya kanker payudara. Jadi kita perkirakan ekstrak yang memiliki sifat yang kuat atau memiliki sifat yang kuat terhadap anti jamur, maka diduga juga memiliki sifat anti kanker. Jadi, tapi untuk membuktikan secara ilmiah, maka kami perlu melakukan uji lanjut atau melakukan uji anti kanker. Selanjutnya kami pindah ke tim promotor yang kali ini juga bertindak sebagai penguji. Saya mulai dari Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim, SPP, MP, IPM. Saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Sekretaris, yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati para undangan, dan yang saya banggakan adalah Pak Abdul Habib yang sudah sampai pada hari ini pengujian doktoral. Pertama tadi Pak Ketua Sidang menjelaskan bahwa pada hari ini adalah akhir dari proses studi doktoral Anda dan akan diuji kompetensinya apakah layak sebagai doktoral atau tidak. Untuk itu saya hanya satu pertanyaan Pak Abdul Habib untuk menguji apakah Anda memang layak untuk dikatakan doktoral pada hari ini atau tidak. Ya, jadi kalau bisa dijawab berarti bisa doktoral ya. Kalau tidak berarti tidak bisa. Satu saja Pak Habib. Yang pertama tadi saya mendalami pertanyaannya Prof. Aam terkait dengan penyakit tadi ya, penyakit sel kanker dan lain sebagainya. Itu kalau bioaktif yang ada, senyawa bioaktif yang ada di dalam kayu pidana, itu tadi dibilang bisa mengobati atau mencegah beberapa jenis penyakit. Nah, kira-kira tahu nggak mekanismenya kalau kita minum bajaka itu, dia bisa mencegah penyakit kanker ataupun payudara dan lain sebagainya. Hubungannya dengan analisa Anda yang terkait dengan DPPH. Disilakan. Dalam penelitian kami melakukan uji antioksidan menggunakan DPPH tadi. Penggunaan DPPH ini merupakan radikal bebas. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada radikal bebas. Ini radikal bebas ini memiliki elektron yang tidak berpasangan, sehingga dia akan secara aktif untuk mengambil elektron yang ada di sekitarnya, termasuk sel manusia, atau dia akan menyerang proteinnya. Berdasarkan penelitian kami bahwa ekstrak kulit dari akar kuning itu memiliki sifat antioksidan yang kuat. Mekanismenya adalah bahwa antioksidan ini nanti yang akan sebagai donor elektron. Jadi untuk menangkap atau meredam dari radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Jadi kita duga bahwa di dalam ekstrak atau air dari akar kuning tadi memiliki sifat antioksidan. Nanti antioksidan ini akan sebagai donor elektron, sehingga bisa menangkap radikal bebas yang ada atau mencegah reaksi oksidasi, sehingga elektron yang ada pada radikal bebas tadi yang tadinya tidak berpasangan bisa diredam dengan memberikan elektron atau H+ ke radikal bebas tadi, sehingga awalnya radikal bebas ini aktif, nanti akan sudah tidak aktif lagi karena adanya pasangan elektron yang disumbangkan oleh antioksidan yang berasal dari tumbuhan obat dan berkayu. Dari hasil penelitian juga kami dapatkan ada beberapa tumbuhan obat yang mengandung misalnya flavonoid. Berdasarkan penelitian juga didapatkan bahwa senyawa flavonoid ini juga bersifat sebagai anti kanker dengan cara dia nanti akan menyerang protoplasma dari sel itu, dan sehingga sel akan rusak atau tidak berkembang, sehingga sel kanker yang ada dalam tubuh manusia diduga atau diperkirakan akan tidak berkembang lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yakin dengan bimbingannya sehingga Profendus bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Selanjutnya kami pindah pada ini pakar dari farmasi. Saya tidak bisa membayangkan pertanyaan beliau ini. Saya persilakan Bapak Dr. Sulaiman Zubair, SSI MSc Apoteker, PhD, yang juga tim promotor. Saya persilakan Pak Dr. Sulaiman Zubair. Saya pribadi sebagai co-promotor merasa bangga juga karena Pak Hafid bisa sampai pada saat ini dan telah membuktikan kerja keras Pak Hafid dalam hal keilmuan dan terutama dalam hal bidang yang sangat jarang mungkin di kehutanan, yaitu dalam hal pengembangan obat dari tanaman hutan. Jadi sekali lagi selamat Pak Abdul Habib. Saya sebenarnya sudah mengkonsep pertanyaan dari rumah, tapi ternyata sudah ditanyakan. Jadi dan juga sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Abdul Habib. Jadi mungkin satu pertanyaan saja terkait dari hasil penelitian Pak Habib ini yang belum mungkin ditanyakan dari segi kimianya. Mungkin tadi farmasinya sudah, dari segi kimianya lagi ini. Saya melihat bahwa penelitian Pak Habib ini tidak asal-asalnya, betul-betul mendukung hipotesis dari studi etno yang telah diteliti kemudian dibuktikan dengan uji laboratorium, juga mendukung seperti itu ya, seperti potensinya sebagai anti kanker yang berdasarkan pada toksisitas maupun antioksidan. Dari penelitian Pak Hafid ini saya garis bawahi bahwa ada kandungan senyawa bioaktif yang Pak Hafid belum sebut merupakan kandungan utama dari semua tanaman ini, yaitu alkaloid. Jadi alkaloid itu banyak dilaporkan sebagai anti kanker. Salah satunya adalah tansol yang merupakan obat anti kanker paling poten saat ini dan hanya dihasilkan dari tanaman Taxus begifolia yang sangat langka, sehingga akhirnya perlu mencari sumber lain dari tanaman lain. Jadi saya sangat tertarik dan sangat bangga bahwa hasil penelitian Pak Hafid ini, terutama bajakan ini mungkin sudah turun lagi hormonnya, mungkin perlu diangkat lagi. Ada bajakan dari Sulawesi Tengah, Taman Nasional Loremindo. Ini sangat potensial untuk dicari alkaloidnya apa, sehingga kita bisa memiliki menaikkan nilai tawar dari kekayaan alam dari Sulawesi Tengah berupa zat aktif yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita ya, untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana Bapak Habib selanjutnya untuk mencari senyawa aktif dari tanaman yang potensial ini. Saya lihat berbajakan dengan bangkai tadi itu. Kira-kira bagaimana rencana Pak Habib ke depan? Kami paparkan bahwa ada 9 ekstrak dari 4 tumbuhan yang kami uji fitokimia, dan seluruh ekstrak itu positif mengandung banyak alkaloid. Jadi ini merupakan dasar bagi kami nanti untuk lebih lanjut mungkin melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana nanti mengisolasi senyawa alkaloid ini, dan mungkin kami masih perlu bimbingan untuk melakukan uji terhadap sel kanker. Dan sebenarnya hasil penelitian ini kami berharap bahwa kalau kami bisa mengungkap tentang senyawa alkaloid ini yang bisa dijadikan sebagai obat kanker, akan kami jadikan rekomendasi mungkin khususnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Taman Nasional Loremindo itu memiliki potensi yang sangat besar, khususnya untuk tanaman obat, karena khusus yang di dalam berkali saja kami melakukan uji itu kita dapatkan semua jenis ini mengandung alkaloid yang berdasarkan teori yang ada merupakan obat kanker yang kuat. Dan kami juga berharap bahwa nanti mungkin dari penelitian kami ada dari ekonomi kehutanan yang bisa menghitung nilai Taman Nasional Loremindo berdasarkan mungkin dari
tumbuhan obat yang obat kayunya. Kita tidak bisa bayangkan banyaknya ini foto kami ini adalah bagian dari Taman Nasional Lauren Lindu. Kalau kita melakukan inventarisasi terhadap liana berkayu, mungkin ada sampai jutaan tumbuhan liana berkayu di dalam yang apabila dikonversi ke nilai obat mungkin nilainya sampai jutaan triliun. Sehingga kami berharap dari hasil penelitian ini nanti mendapat Balai Besar Taman Nasional Lindu mendapat dukungan dari khususnya dari peneliti dari farmasi dan kimia bahwa wilayah ini perlu kita pertahankan sebagai sumber obat atau sebagai pabrik obat alam yang ada di Taman Nasional Lauren Lindu, dan kita pastikan bahwa liana berkayu yang ada di Taman Nasional Lauren Lindu mungkin berbeda yang ada di Kalimantan, di Sumatera, sehingga ini perlu kita lakukan penelitian lanjut khususnya tadi melakukan isolasi senyawa alkaloid dan melakukan uji lanjut terhadap hasil isolasi tersebut. Terima kasih. Kami sudah berinteraksi sejak tahun 2018. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan semuanya bisa dijawab sehingga bisa sampai kepada sidang promosi doktor hari ini. Dan semakin kami membaca disertasi ini, semakin tidak terlihat apa yang harus ditanya karena semuanya sudah terjawab. Tetapi ada yang tidak tertulis di dalam disertasi ini, mungkin Promovendus bisa memberikan jawaban dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, mungkin 20 detik. Apakah ada sesuatu yang paling menyenangkan atau yang paling membuat galau selama melaksanakan penelitian ini? Terima kasih. Yang paling membuat galau kami pada saat penelitian, kami sudah mengambil sampel. Pada saat itu ada COVID-19 sehingga seluruh lab yang ada di Universitas Tadulako yang ada di Indonesia itu semua di lockdown, sehingga sampel kami pada saat itu rusak dan kami harus mengambil ulang lagi, dan sempat berpikir mungkin kami akan menyelesaikan program doktor ini dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kami harus menguji. Jadi kalau labnya tidak jalan, maka penelitian kami tidak jalan, sehingga studi kami juga tidak akan berhasil. Terima kasih Profesor Berry dari 10. Saya kira semua tim penguji sudah mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Karena saya juga dapat lembar penilaian, itu saya juga bertanya, tapi nilainya sudah masuk. Jadi apapun jawabannya, nilai tidak berubah. Ya, tidak pengaruh. Nah, saya kira ini adalah suasana akademik baru yang ditunjukkan seorang forester, ya, kalau menurut saya. Dan terus terang, di dunia pendidikan tinggi, khususnya jalur akademik, yang begini sangat diharapkan. Jadi seorang akademisi itu tidak boleh kacamata kuda, beda kalau profesi. Jadi kalau dokter spesialis itu memang harus, kalau ahli bedah ya mungkin ya bedah terus dari spesialis 1, spesialis 2 bedah terus. Tapi kalau akademik, nuansa seperti ini sangat baik. Bagaimana seorang akademisi di bidang kehutanan bisa mengembangkan pemikirannya yang bertalian dengan, jadi bertalian dengan, bukan berarti Pak Habib ini pindah ke ilmu farmasi, tetapi bertalian dengan, dan ini adalah menambah irisan wawasan bagi seorang akademisi. Pertanyaan saya cuma satu, kan semua orang sudah kenal, pernah dengar kapsul cacing atau cacing yang dikeringkan? Kalau di Bandung ini sangat populer. Nah, untuk mengkonsumsi ini, khususnya penyakit-penyakit tipes yang diakibatkan, kalau saya tidak salah itu bakteri salmonella, itu sangat dipercaya, dan itu memang hampir semua yang mengkonsumsi itu memberikan kesembuhan 99%. Nah, pertanyaan saya, kalau ada masyarakat sekitar karena jauh dari dokter dan tidak ada juga dukun yang mereka percaya, tetapi dia percaya bahwa ada pohon yang mengandung zat aktif, katakanlah mereka tidak tahu zat aktif apa, tapi kalau dia konsumsi tanaman
paling relevan, Promovendus sarankan apa aja yang dikonsumsi. Nah, kalau cacing kan terserah mau dikeringkan baru dipanaskan atau dimasak, atau di dalam kapsul baru langsung diminum. Tapi kalau pohon ini apalagi ada tamannya berkayu, ini mau dia isap-isap kayunya atau apa? Ini kan dalam hutan dan banyak masyarakat di sekitar itu. Kira-kira penelitian ini bermanfaat langsung pada masyarakat sekitar itu, apa yang paling mudah dikonsumsi atau yang diminum atau yang dimanfaatkan dari pohon itu. Saya persilahkan. Secara umum tumbuhan obat itu sekitar 20% yang dimanfaatkan adalah daunnya. Tapi khusus untuk penelitian kami ini yang unik, kenapa? Karena kami melakukan wawancara, ternyata masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorelindo ini tidak memanfaatkan daunnya. Mungkin karena faktor daunnya ini sangat susah diambil karena dia harus di atas tajud pohon. Maka kami dapatkan bahwa ternyata khusus liana berkayu itu adalah kita memanfaatkan kulitnya. Dan secara konservasi juga kalau kita memanfaatkan kulitnya itu tidak akan membunuh pohonnya. Kenapa? Karena nanti kalau kita ambil dan dengan syarat bahwa kita tidak ambil secara keseluruhan, nanti akan tumbuh lagi kulitnya, sehingga kami sarankan kita memanfaatkan kulitnya sebagai obat dan nilai konservasinya juga tidak hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari posisi untuk melakukan proses yudisium dalam menentukan nilai akhir dari saudara Promovendus. Baik, seluruh tim penguji sudah memasukkan nilai dan alhamdulillah tim penguji memiliki kesepakatan imajiner karena tidak bertanya, dan ternyata diperoleh nilai rata-rata 91,13. Ini artinya saudara Promovendus mendapat nilai A. Apakah saudara menerima? Terima kasih. Berdasarkan data yang ada kriteria seseorang dinyatakan lulus predikat cum laude atau ujian sangat memuaskan. Ternyata saudara menempuh pendidikan sejak 2018 sampai pada ujian hari ini kurang lebih 3 tahun dan 3 bulan, kurang lebih. Berarti lebih dari yang dipersyaratkan, kurang dari 3 tahun. Karena itu saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kami mengundang kita sekalian untuk berdiri sejenak karena kita di penguji Bapak Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Terima kasih sudah hadir Bapak Pak Dekan dan keluarga yang sempat hadir. Saya selaku pimpinan sidang dalam ujian promosi pada tingkat doktoral melantik Saudara Abdul Habib menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu kehutanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah kepada saudara sebagai seorang doktor yang dapat mengabdikan ilmunya kepada kepentingan nusa, bangsa, dan agama. Dan saudara tetap mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang doktor. Kami ucapkan selamat. Doktor atas nama saudara Dr. Abdul Habib Esbut MSc MP semua, karena perjalanan panjang sudah dilewati berkat doa dan dorongan banyak pihak yang juga sudah disampaikan. Sebelum kami menutup, kami selaku pimpinan sidang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc Ibu Asisten Engineer selaku sekretaris dalam sidang ujian promosi.
kemudian Ibu Dr. Insinyur Rosmaniar Gailia MSI selaku penguji eksternal, Bapak Dr. Insinyur Golar Eshut MSI selaku penguji internal, Ibu Dr. Insinyur Haja Wanda MFSC, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, Ibu Profesor Mary Nabitupulu MSc PhD IPM, Bapak Haji Sulaiman Subair SSI MSc Apoteker PhD, kemudian Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim STP MP yang hari ini telah mengambil peran dalam prosesi ujian akhir atau promosi doktor Saudara Dr. Abdul Habib Eshut MP. Kemudian terima kasih juga yang setulus-tulusnya kepada Pak Kadis Kehutanan, Bapak Dr. Insinyur Haji Nahardi MS IPU ASEAN Engineer yang juga hadir. Kemudian Bapak Kepala Balai Taman Nasional Lorelindo, Bapak Insinyur Jusman MSI yang juga banyak memberikan bantuan kepada Saudara Dr. Abdul Habib. Kemudian Bapak Dekan Kehutanan dan seluruh jajarannya, keluarga besar Fakultas Kehutanan yang hari ini mendapat kebahagiaan ketambahan lagi satu staf pengajar menyandang gelar doktor. Kepada semua pihak, keluarga yang sempat hadir, terima kasih atas semua dukungan terhadap Bapak Dr. Abdul Habib sehingga jalannya ujian pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor atas nama Dr. Abdul Habib Eshut MP dengan resmi saya nyatakan ditutup.